Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash shuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama unzila fihi at-Taurat wal Injil was Zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la raufur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat tarawih bersama walaupun bersama keluarga kita di rumah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca terutama di malam Jumat ini membawa berkah, menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa di antara teman dan juga jamaah yang meminta kepada saya untuk menjelaskan daripada doa kamilin, yaitu satu doa yang biasa dibaca pada bulan Ramadan setelah kita menyelesaikan tarawih. Doa kamilin memang bukan berasal dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah merupakan karangan dari para ulama, para habaib kita yang mengharapkan sekali agar menjadi orang-orang yang sempurna keimanannya. Maka dikatakan sebagai doa kamilin, doa orang-orang yang sempurna keimanannya. Dinamakan doa kamilin karena diambil redaksinya dari salah satu bacaan. Diawali dengan doa Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Dari situlah doa tersebut dinamakan doa kamilin, yang artinya orang-orang yang sempurna. Senjata kita orang-orang yang beriman tentunya adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa silahul mu'min. Masalah diterima atau tidaknya doa kita itu tergantung hati kita, tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dan engkau penuh keyakinan bahwa doa itu akan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa kamilin biasa dibaca setelah kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Tentu doa ini lumayan panjang buat kita, tapi karena sudah sering kita baca di bulan Ramadan, tidak terasa begitu hafal kita. Sama seperti ketika kita membaca surat Al-Fatihah, karena sering diulang-ulang selama 1 bulan penuh kita ulang, maka doa kamilin ini begitu kita hafal. Saudara sekalian yang saya hormati, di dalam doa kamilin banyak sekali permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Dalam doa ini, Allahumma ja'alna bil imani kamili. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna keimanannya. Jadikanlah kami dengan iman orang-orang yang sempurna. Kita berharap agar iman kita ini sempurna. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, juga percaya kepada hari akhir, dan percaya dengan takdir dan buruk yang telah Allah, baik dan buruknya yang Allah berikan kepada kita. Itu harus kita yakini. Sebab kadang-kadang banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah. Banyak orang-orang yang mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tetapi pada kenyataannya dia suka datang ke dukun, suka datang ke paranormal, suka datang ke orang-orang pintar. Bahkan dia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia suka berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, tetapi dia masih saja minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iman yang seperti ini iman yang tidak sempurna. Kenapa? Karena masih bercampur dengan syirik, dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang iman kita ini naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Mungkin iman seperti saya lebih banyak turunnya ketimbang naiknya. Lebih banyak juga orang-orang yang di saat bulan Ramadan ini imannya naik. Imannya naik. Kenapa? Karena dia berpacu dengan amal kebaikan, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Bayangkan di bulan Ramadan, dalam kondisi dia lapar, dalam kondisi dia haus, dalam kondisi dia ngantuk, tetapi dia masih bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim berkali-kali dalam bulan Ramadan. Bahkan dia mau melaksanakan sholat tarawih, bangun di malam hari untuk tahajud, melaksanakan sholat taubat, taat, hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diisi lagi dengan amal-amal yang lain, termasuk sedekah, berbagi kepada orang-orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Subhanallah. Dalam kondisi dia lelah, dalam kondisi dia ngantuk, dalam kondisi dia lapar dan haus, tapi dia saja masih terus mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini iman kita semakin meningkat. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami bil imani, dengan iman, kamilin, orang-orang yang sempurna. Tentu orang-orang yang sempurna keimanannya hanya punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah COVID-19 atau Corona yang sekarang ini kita alami, dan tidak hanya di Indonesia saja. Ini adalah merupakan satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita. Tentu semua itu adalah ada hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala percepat diangkatnya corona dari kita Indonesia ini, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik, dan kembali kita bisa meramaikan, mentakmirkan masjid-masjid dan musola-musola kita, baik dengan tadarus Al-Quran, begitu pun juga dengan sholat tarawih. Dan pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri
di masjid-masjid dan musola-musola yang kita cintai. Insya Allah kita akan lanjut esok pada malam yang akan datang, melanjutkan pembahasan tentang doa kamilin. Baru satu bait, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna dengan keimanan kami. Demikian yang kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.